Siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Manusia jenius ini punya banyak kontribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya fisika. Einstein adalah ilmuwan yang mengembangkan teori relativitas dan mekanika kuantum, salah satu dari dua pilar fisika modern. Karena begitu jeniusnya Einstein, membuat salah seorang ahli patologi Amerika Serikat atas nama Thomas Harvey menyimpan otak Einstein tanpa izin dari pihak keluarga selama beberapa dekade. Namun sebelum melanjutkan cerita ini, saya sampaikan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe dan like channel ini. Untuk Anda yang belum sempat subscribe, silakan subscribe agar menjadi yang pertama mendapatkan cerita-cerita baru dari channel Kata Fakta. Nah, kita lanjutkan ya sahabat. Einstein meninggal dunia di usia 76 tahun pada tanggal 18 April 1955 di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Sesuai permintaan Einstein, jika dia meninggal, dia ingin jenazahnya dikremasi atau dibakar. Einstein beralasan tidak ingin ada kelompok sesat yang menyembah jenazahnya. Namun, sebelum dikremasi, jasad Einstein diotopsi di Rumah Sakit Princeton pada tanggal 18 April pukul 08.00 pagi. Dari hasil otopsi diketahui, otak Einstein memiliki berat 1230 gram, jauh dalam kisaran normal manusia. Usai melakukan otopsi, Harvey tidak mengembalikan otak tersebut ke dalam tengkorak Einstein, namun membagi otak yang diawetkan tersebut menjadi 170 bagian. Sebanyak 170 bagian tersebut kemudian diiris dalam irisan mikroskopis dan dipasang pada slide dan diwarnai. Ada 12 set slide yang dibuat dengan ratusan slide di setiap setnya. Harvey menyimpan 2 set lengkap untuk penelitiannya sendiri dan membagikan sisanya kepada ahli patologi terkemuka yang dipilih sendiri pada saat itu. Namun, tidak ada izin untuk pemindahan dan pengawetan yang diberikan oleh Einstein atau keluarganya. Kasus pencurian otak Einstein ini diketahui pada bulan Agustus 1978. Saat itu, reporter New Jersey Monthly, Stephen Levy, menerbitkan sebuah artikel yang isinya "Saya menemukan otak Einstein" berdasarkan wawancaranya dengan Dr. Harvey saat Harvey bekerja di Wichita, Kansas. Dalam artikel itu dijelaskan, Profesor Sugimoto Kenji meminta sepotong otak dan disetujui Harvey. Dalam rekaman menunjukkan Harvey membagi dan menyerahkan sebagian kepada Sugimoto. Pada tahun 1998, Harvey juga diketahui mengirimkan sisa bagian otak Einstein yang belum dipotong kepada Dr. Elliot Krauss, seorang ahli patologi di Universitas Medical Center di Princeton. Anak Einstein, Hans, marah dengan keputusan tersebut. Apalagi otak Einstein diambil tanpa ada persetujuan keluarga. Einstein pun tidak pernah menyatakan bahwa otaknya bisa disumbangkan untuk keperluan medis. Usai kejadian itu, Harvey dipecat dari rumah sakit Princeton. Otak Einstein lalu dipindahkan ke Philadelphia, tempat di mana otak Einstein lainnya disimpan. Setelah hampir 60 tahun, otak Einstein berpindah-pindah tangan, akhirnya mendarat di Museum Mutter di Philadelphia, Amerika Serikat. Dari hasil penelitian, Einstein memiliki lipatan di wilayah abu-abu otaknya, tempat pikiran sadar berada. Secara khusus, lobus frontal, wilayah yang berkaitan dengan pikiran abstrak dan perencanaan, tak biasanya memiliki lipatan yang rumit. Tim ilmuwan juga menemukan kalau otak Einstein punya lipatan yang jauh lebih rumit di cerebral cortex. Materi abu-abu tampak di permukaan otak yang bertanggung jawab atas pikiran sadar. Dalam bahasa sederhana, semakin tebal materi abu-abu, semakin tinggi IQ seseorang. Banyak ilmuwan meyakini, makin banyak lipatan, makin banyak area ekstra untuk proses mental yang memungkinkan lebih banyak koneksi antara sel otak. Dengan makin banyaknya koneksi antara bagian yang saling berjauhan dari otak, seseorang akan mampu membuat lompatan mental menggunakan sel-sel otak yang jauh untuk menyelesaikan persoalan kognitif.
Sementara prefrontal cortex yang memainkan peran kunci dalam pikiran abstrak untuk membuat prediksi dan perencanaan juga memiliki pola lipatan rumit di otak Einstein. Hal itulah yang mungkin membantu fisikawan itu mengembangkan teori relativitas. Tak hanya itu, bagian lobus oksipital yang bertanggung jawab pada proses visual juga menunjukkan lipatan ekstra. Lobus parietal kiri dan kanan Einstein tidak simetris. Meski demikian, belum diketahui pengaruhnya atas kejeniusan ilmuwan itu. Meski otak Einstein sangat ringan, struktur otaknya berbeda dengan struktur otak orang dewasa pada umumnya. Otak Einstein memiliki lebih banyak sel glial yang mendukung otak untuk mempertahankan kemampuan neuron di area-area tertentu di dalam otak. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Einstein bisa begitu jenius. Hasil penelitian juga disebutkan kalau korpus kolosum Einstein berbeda dengan otak pada umumnya. Melalui riset yang dilakukan peneliti pada tahun 2013 lalu, setelah membandingkan dengan korpus kolosum dari 15 pria tua dan 52 pria yang lebih muda, yang hidup pada tahun 1905, peneliti menemukan bagian korpus kolosum yang dimiliki Einstein ternyata lebih tebal. Hal itu mendukung komunikasi antara dua bagian otak yang lebih baik dan membuat Einstein mempunyai kecerdasan lebih tinggi. Semoga cerita yang kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk Anda dan anak keturunan kita bisa lebih jenius dari seorang Einstein.